Assalamualaikum. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, baik semua ya. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Amin. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Anak-anak bisa tolong untuk berdiri ya. Nah, anak-anak bisa duduk kembali. Nah, sekarang kalian lihat kanan dan kiri kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Alhamdulillah, semuanya hadir ya. Nah, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang norma hak dan kewajiban? Baik, ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang norma hak dan kewajiban. Sebelum itu, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Melalui tayangan video, peserta didik dapat mengenal norma, hak, dan kewajiban dengan tepat. Yang kedua, menunjukkan contoh-contoh norma, hak, dan kewajiban di sekolah. Nah, selanjutnya, Ibu akan menayangkan sebuah video untuk kalian cermati. Menaati kewajiban kita sebagai siswa, yaitu menaati tata tertib dengan cara datang tepat waktu. Ketika kita ke sekolah, kita juga berkewajiban memakai seragam sekolah sesuai dengan harinya. Dan kewajiban kita yang paling utama adalah menghormati guru kita, karena guru kita lah yang memberikan kita banyak ilmu. Dan tak lupa menjaga kebersihan sekolah atau nilai dari kita loh. Dan permasalahan dalam belajar. Kita kenali hak kita di sekolah ya. Hak kita di sekolah adalah mendapatkan pendidikan dari guru-guru kita. Selain itu, kita juga berhak mendapatkan bimbingan dari guru kita ketika kita menemukan permasalahan dalam belajar. Selain itu pula, kita di sekolah juga berhak mendapatkan kasih sayang dari Bapak Ibu guru kita loh. Karena Bapak Ibu guru adalah orang tua kita selama kita di sekolah. Nah, dari video tersebut, apa yang kalian dapatkan? Betul, hak dan kewajiban di sekolah. Apa kewajiban kita di sekolah?
Betul sekali. Belajar, datang tepat waktu, dan menghormati guru. Selanjutnya, apa hak kita di sekolah? Betul, mendapatkan pembelajaran, mendapatkan kasih sayang, dan juga mendapatkan perlindungan. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan tentang pengertian norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok atau warga komunitas. Dalam hal ini, semua warga, baik dalam warga komunitas maupun negara, wajib menaati aturan atau ketentuan tersebut. Jenis-jenis norma ada 4, yaitu norma kesopanan, norma agama, norma kesusilaan, dan norma hukum. Norma kesopanan adalah aturan yang mengatur tata krama dan etika. Contohnya, mengucapkan salam dan berbicara dengan sopan. Selanjutnya, norma agama. Apa itu norma agama? Betul sekali, aturan yang berdasarkan ajaran agama. Contohnya, tidak mencuri dan tidak mengganggu ibadah orang lain. Selanjutnya, norma kesusilaan. Aturan yang berasal dari hati nurani manusia. Apa saja contohnya? Betul, tidak berbohong dan menghormati orang lain. Selanjutnya, norma hukum. Aturan yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki sanksi yang tegas. Contohnya, larangan korupsi dan mematuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan apa itu hak. Hak adalah sesuatu yang harus diterima oleh setiap individu. Selanjutnya, hak anak di rumah, yaitu hak mendapatkan kasih sayang, hak memperoleh pendidikan, hak atas kesehatan, hak mendapatkan perlindungan. Selanjutnya, hak anak di sekolah. Apa saja hak anak di sekolah? Betul, hak untuk didengar dan menyatakan pendapatnya. Hak untuk beristirahat, bergaul, bermain, berrekreasi, dan berkreasi. Selanjutnya, hak mendapatkan pelajaran dari guru, hak mendapatkan perlindungan, hak menggunakan fasilitas, dan hak mendapatkan perlakuan yang adil. Selanjutnya, hak anak di masyarakat, hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara fisik dan mental. Hak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, hak untuk memiliki identitas. Selanjutnya, kewajiban. Apa itu kewajiban? Betul sekali, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu. Apa saja kewajiban anak di rumah? Belajar dengan tekun, berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, kewajiban anak di sekolah mematuhi peraturan yang berlaku, berperilaku baik serta sopan santun, dan mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kewajiban anak di masyarakat. Betul sekali, menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat, hormat kepada orang yang lebih tua, berbagi kepada sesama, dan menjaga ketertiban lingkungan. Pentingnya menaati norma, hak, dan kewajiban. Jika semua orang menaati norma dan menjalankan hak serta kewajibannya, maka masyarakat akan lebih tertib dan harmonis, tidak ada pelanggaran hukum dan konflik sosial, hak setiap individu akan terpenuhi dengan baik. Jika kita menjalankan kewajiban dan menaati norma yang berlaku, maka masyarakat akan lebih tertib dan tidak ada pelanggaran hukum dan konflik sosial sehingga hak kita akan terpenuhi dengan baik. Apakah sampai sini anak-anak sudah paham ataukah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, jika tidak ada, mari kita mengerjakan LKPD. Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok. Kelompok satu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, dan kelompok 5. Ibu akan bagikan satu persatu kepada setiap kelompok. Selanjutnya, Ibu akan membacakan petunjuk pengerjaannya. Nah, di sini kalian bisa tulis kalian kelompok berapa dan kalian menulis nama-nama dari anggota kelompok kalian. Petunjuknya, bacalah setiap soal dengan cermat, lalu isi jawaban yang benar. Contohnya, berikan contoh satu hak seorang siswa di sekolah. Seperti gambar ini, apa gambar ini? Betul, nanti kalian tulis jawabannya di kolom yang ada di bawah soal tersebut. Apakah 15 menit cukup untuk mengerjakan? Baik, silakan selamat mengerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah baik, kelompok satu silakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya.
Apakah jawaban dari kelompok satu betul semua? Betul, mari kita berikan tepuk salut kepada kelompok satu. Tepuk salut, jempol, jempol, salut. Nah, jadi begitu ya anak-anak. Mari kita koreksi. Kita jawab kembali dan kita gali kembali apa jawaban dari kelompok satu. Soal nomor satu, berikan contoh satu hak seorang siswa di sekolah apa? Betul sekali, mendapatkan pembelajaran. Soal nomor dua, sebutkan contoh norma yang berlaku di masyarakat. Betul, norma kesopanan. Soal nomor tiga, berikan contoh satu hak seorang siswa di rumah. Betul sekali, mendapatkan kasih sayang. Selanjutnya, sebutkan satu kewajiban seorang siswa di sekolah. Benar sekali, membersihkan lingkungan sekolah. Yang terakhir, sebutkan satu kewajiban seorang siswa di masyarakat. Betul, menghormati orang yang lebih tua. Jadi anak-anak sudah paham ya mengenai materi kita pada hari ini. Namun, eh, sebelum itu, Ibu mempunyai game untuk kita mainkan bersama-sama. Kita jawab bersama-sama ya. Aturan atau kaidah yang berlaku di masyarakat dinamakan, apakah benar norma? Benar sekali. Selanjutnya, segala sesuatu yang harus kita terima dinamakan, apakah hak? Benar. Selanjutnya, gambar tersebut merupakan bentuk penerapan membuang sampah di tempatnya, kewajiban terhadap lingkungan. Betul. Selanjutnya, contoh perilaku yang menunjukkan norma kesusilaan. Berkata jujur, benar. Selanjutnya, gambar yang memperlihatkan contoh norma agama. Betul sekali. Manfaat melaksanakan norma dalam keseharian adalah betul. Menghormati guru merupakan contoh pelaksanaan aturan di lingkungan mana? Betul sekali. Kewajiban seorang anak di rumah yang juga merupakan contoh norma kesopanan yaitu berkata sopan, betul. Peraturan yang wajib ada di sekolah wajib ditaati oleh seluruh warga sekolah, betul. Soal terakhir, kewajiban kalian jika melihat kejadian pada gambar adalah menegur, betul sekali. Nah, jawaban kita semua betul ya. Nah, mari kita berikan tepuk hebat untuk kita. Tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat, hebat. Nah, jadi anak-anak sudah paham ya mengenai materi kita pada hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk kita kerjakan bersama-sama. Soal evaluasi ini terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan kalian bisa kerjakan soal tersebut di rumah ya. Jangan lupa besok untuk dikumpulkan. Nah, mari kita refleksikan pelajaran kita pada hari ini. Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Betul, norma, hak, dan kewajiban. Apa itu norma? Betul sekali, aturan yang berlaku di masyarakat. Apa itu hak? Betul, sesuatu yang harus kita terima. Dan apa itu kewajiban? Betul, sesuatu yang harus kita lakukan. Contoh hak kita di rumah. Betul, mendapatkan kasih sayang. Contoh kewajiban kita di sekolah. Betul, mendapatkan pelajaran. Nah, jadi anak-anak, kita harus menaati norma yang berlaku dan juga menjalankan kewajiban kita. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Nah, pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran dengan semangat. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat di kemudian hari. Sebelum kita pulang, Ibu titip salam kepada orang tua kalian dan jangan lupa pulangnya hati-hati di jalan. Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.